Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi pendidikan anak di SD di modul 4 KB 4, yaitu menjelaskan tentang pengaruh sekolah pada kepribadian. Sebelumnya, kami mau memperkenalkan kelompok kami, yaitu Ayunita Nur dan saya sendiri Siti Aski Indriati Panindi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayunita Nur. Ayunita Nur, silakan. Baik, terima kasih Kak Askia. Berpresentasi, berbagai penelitian telah menghubungkan prestasi dengan respon yang berkaitan dengan aspek dari pengalaman dan tingkah laku individu. Untuk meningkatkan presentasi, orang tua perlu menetapkan standar tertentu agar anak berprestasi. Orang tua juga merupakan model, oleh karena itu perlu menunjukkan tingkah laku yang berorientase pada prestasi dan perlunya penghargaan untuk anak atas keberhasilan yang dicapai. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi berprestasi seseorang apakah di sekolah tempat kerja atau di tempat manapun dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, merupakan harapan dalam diri atau internal untuk berhasil dan melakukan sesuatu untuk diri sendiri, dan motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh penghargaan atau hukuman dari luar diri. Contohnya yaitu dari kedua motivasi ini, misalnya seorang mahasiswa bekerja keras karena keberhasilan dalam pendidikan itu penting, maka berperan pada dirinya adalah motivasi intrinsik. Tetapi kalau ia bekerja keras karena kelak supaya mendapat gaji yang tinggi, begitu selesai kuliah, maka yang berperan ialah motivasi intrinsik. Tampak motivasi intrinsik yang merupakan motivasi internal perlu dipupuk dalam diri anak, sedangkan faktor eksternal sebaiknya dikurangi. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 4 sumber dari motivasi intrinsik, yaitu tantangan, rasa ingin tahu, kontrol, dan fantasi yang perlu ditingkatkan agar motivasi intrinsik dalam diri seseorang meningkat. Yang pertama yaitu tantangan, keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu yang menantang dan membuat siswa menjadi lebih kompeten, sehingga meningkatkan kesadaran dalam diri seseorang akan kompetensinya. Yang kedua yaitu rasa ingin tahu, dapat dibangkitkan melalui kegiatan yang memberikan informasi atau ide-ide pada siswa yang berbeda dengan apa yang telah diketahui atau dipercaya siswa selama ini. Yang ketiga yaitu kontrol, kegiatan yang memberikan siswa untuk mengontrol hasil prestasinya, dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Yang keempat adalah yaitu daya fantasi atau daya khayal. Ini dapat dikembangkan melalui kegiatan yang melibatkan siswa untuk berfantasi dalam kegiatan simulasi atau permainan. Yang ketiga yaitu orientasi mastery and helps. Orientasi master menunjukkan anak yang berorientasi pada tugas. Anak mementingkan kemampuan anak juga memutuskan perhatian pada strategi belajarnya. Orientasi help menunjukkan anak yang terjebak dalam pengalaman yang menyulitkan, maka mereka menghubungkan kesulitannya dengan ketidakmampuannya. Yaitu yang selanjutnya akan dibaca oleh Kak Askia. Pada kasus saya persilakan. Iya, terima kasih Kak Yunita Nur. Saya lanjutkan. Anak yang memiliki skor tinggi dalam motivasi mastery memiliki orang tua yang sedang memberikan rangsangan sensoris yang dapat membangkitkan rasa ingin tahunya. Hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana lingkungan rumah turut berperan dalam motivasi mastery. Ada beberapa karakteristik orang tua dari anak-anak yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. 1. Hangat, penuh penerimaan, dan tepat memberikan pujian terhadap keberhasilan anak. Yang kedua, memberikan bimbingan dan kontrol berdasarkan standar tertentu. Kemudian memonitor perkembangan dari keberhasilan anak. 3. Menanamkan kemandirian pada anak.
Pengaruh teman sebaya cukup besar, khususnya anak remaja, bahkan kadangkala mengurangi usaha untuk mendorong prestasi belajar anak. Namun demikian, di usia SD, pengaruh teman sebaya memang belum terlalu besar. Maka ia perlu membuat perencanaan dalam membuat keputusan. Faktor yang sering dijumpai pada kedua orientasi tersebut yaitu dari cara anak memandang mengenai kecerdasan dan rasa percaya diri. Mengenai kemampuannya dapat mempengaruhi kemampuan dan harapan mereka untuk menguasai berbagai materi pembelajaran. Namun kita juga perlu meninjau lingkungan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan belajarnya. Nah, ada beberapa macam tipe kelompok, seperti kelompok yang senang bersaing dan kooperatif, atau yang individualistik. Nah, kelompok yang sedang bersaing dapat menambah perbandingan asosial antara anggota kelompoknya. Nah, kalau kelompok individualistik, bahwa penghargaan merupakan dasar untuk perbaikan dirinya. Kelompok kooperatif memungkinkan siswa untuk saling berbagi penghargaan yang diterima berdasarkan hasil kerja yang diberikan oleh kelompok. Nah, jika guru yang mengajar secara terstruktur akan mengikuti prinsip-prinsip seperti di awal dengan memberikan rangkuman secara singkat terhadap materi yang terkaitan dengan pokok pembahasan, menyajikan materi secara bertahap, dan lain-lain. Nah, interaksi guru dan siswa merupakan hal yang paling berpengaruh dalam motivasi. Nah, guru itu perlu memberikan umpan balik, misalnya umpan balik atas hasil kerjanya, dan memberikan pengarahan jika jawaban atau hasil kerjanya itu masih kurang baik. Nah, kegiatan guru juga berkaitan dengan manajemen kelas, khususnya dalam pencegahan dan meminimalkan masalah. Juga mempengaruhi motivasi siswa. Manajemen kelas yang baik itu tergantung dari usaha kooperatif guru dalam mencegah masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, berdasarkan apa yang telah dibahas, tampaknya guru itu perlu lebih kreatif dalam menciptakan situasi belajar mengajarnya agar siswa terpacu dalam termotivasi untuk berhasil. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah. Dadah.